Halo, selamat datang di channel Mekanik Gadungan. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas Honda Revo saya yang sudah saya pasang shock Honda Versa. Oke, yang pertama pembahasannya mengenai panjang shocknya itu sama persis saya jejerin, itu sama panjangnya. Terus ininya juga sama, lebar cincinnya sama, baut yang bawah sama, baut 14, bosnya juga 14, tapi yang atas bosnya 17, lebih besar. Cuman gak apa-apa, saya pasangin aja, saya kencengin, aman, gak jeduk-jeduk. Terus panjangnya sama. Nah, ini yang sebelah sini nih, pas masang sebelah sana lancar, gampang. Yang sebelah sini nih yang rada susah. Pas saya pasang ternyata ininya mentok, si tabung yang bawah ini, bagian ininya nih, bagian yang ada ininya, ada setelan kekerasannya ini mentok ke sini. Karena ini kan udah dicakram pakai full set 125, jadi otomatis kalau misalkan ada punya juga yang udah, apakah motor Supra 125 apa motor lain yang udah dicakram kayak punya saya ini, otomatis ini sama juga pasti mentok di situ. Nah, ini kemarin saya coak pakai bor. Sebenarnya nggak perlu jauh-jauh banget dicoak sih sebenarnya, sekitar ini kurang lebih 2 mili lah, kurang lebih 2 mili ini dari ketebalan yang ini kan lumayan tebal kan. Nah, ini dicoak 2 mili cukup, aman masuk. Nah, itu perbedaannya, cuman harus dicoak aja itu. Kalau yang di repo yang belum cakram PNP tinggal pasang. Oke, udah di review ininya, yang dirubah cuman ini. Terus feelingnya gimana ini, feeling berkendaranya ini kalau disamain sama shock bawaannya itu lebih keras, karena ini kan bawaan motor Honda Versa kan motornya berat, jadi otomatis ininya pasti rada keras kan, menyesuaikan motornya kan. Tapi yang jadi sisi positifnya ini kualitasnya kan di atas bawaan Honda Absolute Repo. Ini lebih bagus lah meredam kejutnya itu, karena si tabung hidroliknya kan gede juga kan. Jadi ini enak. Jadi kalau ngehantem lubang, ngehantem polisi tidur, ini nggak jeduk sama sekali. Ini enak banget. Itu sisi positifnya, enak. Terus juga kalau buat lari juga enak, dia bisa menyesuaikan lah, nggak terlalu lemas, nggak terlalu letoy gitu. Jadi ini nggak istilahnya, ininya endut-endutan banget lah motornya. Ini stabil, enak. Terus kenapa juga alasannya ganti shock ini? Alasannya ya mau upgrade lah, karena yang bawaannya kan udah ya masih normal sih, bawaan Revo Absolute normal, cuman karena perjalanan saya kan setiap hari jauh, sehari itu pulang pergi bisa 2 jam, jadi shock kerasa banget ke badan kalau ngejeduk. Kalau shock bawaannya kan jeduk, jadi badannya sakit guys. Ini pakai ini alhamdulillah lumayan enggak. Kenapa pilih ini dibandingkan shock aftermarket lain? Nah, ini ada alasannya juga ini. Alasan yang paling utama
Shocknya nggak neko-neko lah, kayak bawaan gitu kan ya, emang bawaan motor si Verza, nggak neko-neko, jadi nggak terlalu wah mencolok gimana gitu. Terus juga alasan yang kedua ini, saya nggak tahu teman-teman ada yang sama apa enggak, ini pelindung pelindung apa pelindung asnya, jadi asnya di dalam kelindungi sama ini, sama kondomnya ini. Kalau shock aftermarket kan kebanyakan ya nggak ada, udah polos aja, udah kelihatan as. Jadi kalau kena kotoran, kena debu, kena apa, kena pasir, ya kena kotoran lah kayak gini-gini kan, jadi rusak, shocknya cepet rusak. Jadi saya pilih ini karena ini ada pelindungnya. Jadi ya mudah-mudahan awet lah gitu, mudah-mudahan awet. Belinya sekedar info aja, saya belinya ini di Honda Honda Cengkareng ori. Terus info harganya juga sekitar 600 6 setengah dulu, kemarin 6,5 ini belinya. Kalau dibawa sendiri lumayan rada keras dikit, tapi ini positifnya lagi, ini kalau buat boncengan, terus misalkan bawa beban, ini enak, nggak jeduk sama sekali, enak lah. Mungkin cukup sekian dulu review dari saya, sedikit review lah bagi teman-teman mungkin yang mau ganti shocknya di Honda Repo, mau bingung pilih yang mana, ini lumayan bisa menjadi pertimbangan buat kalian. Terima kasih.